Sekarang kita ada di daerah Cibarengkok, daerah Bogor. Di sini saya ada janji dengan salah satu pengusaha muda di sini yang bergerak di bidang peternakan kambing. Jadi bagaimana perjalanan dia berusaha dari dia masih sekolah SMA sampai sekarang. Kita ikutin lebih lanjut lagi. Assalamualaikum. Waduh, Pak Fadil, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini kandang petani yang kemarin kita udah share juga sebagian, bakalan ada kisah inspirasi dari seorang pengusaha muda. Ya inilah kandang petani buat yang butuh hewan kurban di hari kurban atau butuh akikahan bisa di IG-nya, follow-in aja, kandang petani. Yap. Pak Fadil, ini kambing, ini kandang kapasitas berapa ya ini ya? Totalnya kalau di sini kita punya 70 slot kandang. 70 slot ya? 35. 35 ya. Tapi ini kalau dilihat belum full ya, masih ada yang kosong Belum ya full, slotnya ya. Karena biasanya kita kalau mulai ngefull itu kalau udah mau dekat Idul Adha. Ya. Ini sehat-sehat semua ya? Insya Allah. Sehat-sehat dan pakan hanya rumput, Betul. Tidak ada campuran lain. Kita punya prinsip untuk kasih pakan yang alami Nah, semuanya rumput. ini perbedaan dari kandang petani dengan kandang-kandang yang lain. Yes. Untuk lebih lengkapnya, kita akan ngobrol di Dopril buat Sobat Brudi yang mau tahu lebih lengkapnya, saksiin terus di Dopril Inspirasi. Yes. Oke Sobat Brudi, sekarang kita ada di daerah Cibarengkok, Bogor ya masuknya ya? Masuknya kita Pengasinan Gunung Sindur. Gunung Sindur, ya. Kabupaten Bogor ya? Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Kita sekarang ada di kandang petani, kayak yang kemarin saya sudah share. Di sini ada Bapak Fadil selaku owner dari kandang petani. Ya. Pak Fadil, selamat siang. Selamat siang, Pak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. terima kasih atas waktunya. Di sini kita akan sharing-sharing tentang peternakan kambing, mulai awal usaha kambing ini dari kapan. Kita akan sharing di sini selengkap-lengkapnya. Oke. Oke, Pak Fadil, mulainya. Yap. Jadi kapan nih awal berdirinya peternakan ini, Pak? Awalnya kurang lebih antara kisar tahun 2015, Pak Yana. 2015 ya? Jadi awalnya kita itu tahun 2015 belum bentuk seperti ini. Masih peternakan. Peternakan gitu. ya? Peternakan. Jadi Berarti kandangnya nggak seperti ini dulu? belum. Oh, belum ya? Belum. Jadi kalau peternakan itu kita kecenderungan untuk proses kelahiran kambing, penambahan jumlah kambing. Oh, ya. Gitu. Ya. Kalau ini beda ya, kalau ini bukan peternakan ya? Kalau ini masuknya ke Ke penggemukan. penggemukan ya? Betul. Oh, berarti Bapak beli udah umur sekian, digemukin di sini. Digemukin. Oke, jadi dulu awalnya 2015 itu peternakan, beralih ke penggemukan itu di tahun interval 2017-2018. Oh, berarti 2 tahun lebih ya di peternakan ya? Di peternakan. 2 tahun lebih. Apa yang menyebabkan Pak Fadil beralih dari peternakan ke penggemukan, Pak? Iya. Kalau antara peternakan sama penggemukan, peralihannya karena apa? Pertama, kita punya prinsip dulu, Pak Yono. Kita punya prinsip, kita pengen membantu orang-orang, khususnya warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam ya. Islam ya. Kita pengen membantu untuk menjadi penyedia hewan kurban. Hewan kurban. Dalam keadaan sekarang ini, tidak sedikit kebanyakan pedagang hewan kurban itu yang
mohon maaf bisa dibilang hewannya belum tentu masuk syarat sah kurban. Itu. Kalau kurban itu ada syaratnya ya. Iya, ada syaratnya. Kita mau menjadi penyedia hewan kurban dengan hewan yang betul-betul memang sudah sesuai dengan syariat Islam. sesuai dengan syarat sah hewan kurban itu sendiri. Iya. Kalau dari peternakan beralih ke penggemukan, itu artinya kita tidak ada namanya penambahan jumlah hewan lagi. Betul. Kita hanya fokus untuk membantu ahlul kurban untuk bisa yakin kalau hewan yang akan dikurbankan adalah hewan yang sudah masuk syarat sah hewan kurban. Betul. Itu. Kalau di peternakan kan kita melahirkan ya, lebih banyak melahirkan hewan lewat kambing-kambing baru. Kalau di sini enggak, kita pelihara, kita kasih pakan, kita gemukin, Idul Adha, baru kita bisa share ke teman-teman ahlul kurban seperti yang itu. membutuhkan ya, Betul. yang membutuhkan kurban dan terima juga kalau ada yang akikah ya. Kalau untuk akikah, untuk saat ini kita belum. Kita baru menjual hewannya aja iya. Oh, belum jual hewan. Iya, karena kalau untuk akikah biasanya orang-orang pada pengennya langsung terima paket. Oh iya, itu betul. doain aja mudah-mudahan nanti ada rekanan yang bisa merger juga sama kita untuk bisa bantu mengelola akikahnya nanti. Ya. Karena akikah biasanya kan secara sunnah harus sampai matang. Betul. Gitu. Iya. Berarti kalau untuk penyediaan hewannya sedia ya. Insya Allah kita sedia. Jadi untuk Bapak ini kan yang saya terima emailnya, Bapak ini sebenarnya kan pekerja ya. Iya. Ini luar biasa sekali. Jadi Pak Fadil ini adalah selain dia masih muda, dia bekerja juga di salah satu PT retail terbesar di Indonesia juga. Iya. Gimana nih kiatnya di satu sisi mengurus peternakan, di satu sisi bekerja juga untuk perusahaan lain. Itu kiat-kiatnya gimana itu Pak? Itu pasti sulit sekali itu. Pasti. Jadi namanya kita sebagai seorang karyawan ya. Saya bekerja sebagai seorang karyawan, waktu pasti banyak tersita untuk tempat kita bekerja. 8 jam kita kerja untuk perusahaan, selebihnya. Nah, kita punya manajemen waktu. Kita sendiri adalah si pemilik badan kita. Gitu. Seseorang boleh kerja di tempat lain, tapi kita adalah pemilik mutlak badan kita. Betul. Kita harus bisa bagi waktu kita, di mana kita harus bekerja, di mana kita juga harus setidaknya bisa mempersiapkan diri jika nanti ya namanya pekerjaan kita nggak akan selamanya kerja di satu perusahaan ya. Suatu saat kita pasti akan keluar dari perusahaan itu. Tapi pertanyaannya ketika kita sudah keluar dari perusahaan itu apakah kita masih tetap bisa memberikan nafkah untuk keluarga? Betul. Karena itu tanggung jawab. Nah, apalagi kita sebagai kepala keluarga, kita harus bisa tetap konsisten memberi nafkah buat keluarga. Betul. Ya salah satunya adalah dengan kita punya pemikiran untuk membangun usaha sendiri. Itu. Saya bekerja selama kurang lebih 8 jam sehari. Waktu dalam seminggu Senin sampai Jumat kerja. Kapan nih waktunya ngurusin kandang? Itu dia Pak, kiat-kiatnya. Nah, kita nggak bisa kerja sendiri kalau seperti itu. Kita ajak rekan kita ajak orang yang mungkin bisa bekerja sama kita. Saya juga di sini punya rekanan kerja. Oh ada gitu, ya? Ada. Yang mengurus ini semua ya? Ini punya tugas vital justru buat saya. Apa tugas vitalnya? Ya memberi makan, mencari pakan, kemudian merawat, membersihkan kandang gitu. Karena kalau untuk kebersihan kandang, memberi makan itu kan nggak bisa ditunda dalam jangka waktu seminggu. Itu harus setiap hari dilakukannya. Betul. Makanya kita mau nggak mau harus cari orang yang bisa kita percaya untuk bantu mengelola usaha kita, kayak gitu. Karena kalau sendiri emang nggak mungkin ya. Nggak mungkin gitu. Karena waktu kita tersisa nggak ada untuk fokus ke yang lain selain pekerjaan kita. Betul. Paling ada waktu di Sabtu Minggu. Ya betul itu. Sabtu Minggu baru kita bisa sedikit banyak. Kita ngembangin strategi, kita ngembangin usaha akan seperti apa, akan mau dibawa kemana, langkah seperti apa, evaluasi seperti apa nanti yang kita lakuin. Dan usaha itu nggak harus nunggu sampai kita keluar pekerjaan. Atau sampai kita tua. Iya. Saya punya prinsip gini Pak Yono. Iya. Saya punya prinsip, mudah-mudahan kalau Allah ngizinin, saya nggak mau sampai usia pensiun di perusahaan tuh. Iya betul.
Kalau bisa usia 40 tahun itu kita udah di rumah. Nah, Dengan kondisi sehat, ya. anak istri ada, dan banyak duit. Berkecukupan. Dia Ya kan? Iya. Buat apa kita ada di rumah tapi kita dalam kondisi sakit? Nah. Nauzubillah min dzalik. Nah. Saya punya niat, mudah-mudahan Allah kabulin. Usia 40 itu pengennya udah di rumah. Iya. Sama istri, sama Ya. anak. Justru malah kita bisa buka lapangan pekerjaan Oh, ya, untuk betul, orang betul, lain betul. gitu. Kita punya pemasukan juga tanpa harus menunggu masa pensiun. Iya. Gitu. Karena kalau udah sampai masa pensiun, ya sekarang usia pensiun itu masuknya di usia 55 tahun. 55, iya. Nah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, Pak. Kalau usia Rasul itu 63 tahun, berarti kita cuma punya 8 tahun untuk keluarga. Nah, Coba tanemin mulai dari sekarang, usia 40 kita udah pensiun, kita udah punya usaha sendiri, udah punya pemasukan sendiri, dengan kondisi badan masih sehat, masih bisa main sama anak, sama istri. Itu sih punya niatan saya, mudah-mudahan Amin. belum sampai usia 40 tahun, betul. kita udah punya kaki yang kokoh untuk berdiri sendiri. Jadi Gitu. jangan tunggu nanti-nanti, mulai dari Mulai sekarang. dari sekarang. Dan jangan takut. Jangan takut sih. Nah, di sini sendiri Pak Fadil, Pak Fadil ini kan masih muda lah ya. Jadi mungkin Pak Fadil ini membangun ini, apakah ada kisah apa dari orang tua atau dari mana sehingga Pak Fadil bisa membangun ini semua Oke. gitu loh. Jadi awalnya saya punya kerabat. Kerabat saya itu saya sebut namanya ya. Ya, nggak Namanya Bapak Rigel. Hmm. Kerabat saya ini alhamdulillah Allah izinkan saya untuk bersilaturahmi dengan beliau. Tuh, beliau itu punya niatan waktu itu, pengen punya peternakan, punya lahan di sini, pengen coba mulai usaha. Waktu itu saya belum sempat bertemu secara langsung gitu ya, dekat secara langsung, baru hanya sekedar kabar telinga lah, Iya. gitu. Sampai akhirnya ketemu dan ternyata beliau itu sudah punya keinginan seperti itu dan bertemu dengan saya yang punya bukan basic ya apa ya, punya kesenangan gitu Pak. Kalau dibilang hobi ya belum menjadi hobi karena kalau Iya. hobi biasanya harus Iya. setiap hari. Saya punya kesenangan itu di peternakan. Karena apa? Mungkin dari sejak saya masih kecil saya sering ikut almarhum kakek saya. Iya. Almarhum kakek itu pekerjaannya ya salah satunya adalah jadi tukang potong hewan kurban dulu. Oh. Gitu. Dari kakek punya kemampuan untuk potong hewan kurban, khususnya sapi. Terus ayah juga Turun sama. ke ayah. Ayah juga punya kemampuan yang sama. Dan sekarang turun ke Bapak. Insya Allah, alhamdulillah itu. Ya, berarti dari situ ya Iya, kisah awalnya. seneng dulu sama hewan. Ketika kita senang sama hewan, terus ketemu kerabat, nih, coba Kebetulan tolong, cocok ya. coba tolong kelola nih. Saya punya peternakan, saya punya kandang, coba tolong kelola, kembangin, itu dengan prinsip syar'i. Ya. Kenapa prinsipnya syar'i? Karena untuk apa kita cari rezeki yang memang harus menghalalkan segala cara, gitu, iya. tanpa memandang halal haram Betul. dan tanpa memikirkan apa yang kita kerjakan menjadi ibadah. Di sini saya mencoba mengembangkan ini semua mengikuti prinsip tersebut, Pak Yono. Iya. Awalnya kalau Pak Yono lihat di kiri kanan kita ini, kok banyak kan domba ya? Iya. Nggak ada kambing ya? Iya, gitu. betul. Oh iya. Ya kan? Betul. Kelihatannya isinya domba semua, nggak ada kambing. Karena kalau di sejarah Iya. yang saya temuin juga, para nabi dan rasul itu rata-rata adalah pengembala. Domba. Sebelumnya adalah Iya. pengembala dan pengembalanya adalah Domba. domba. Dan tadi kembali lagi ke prinsip awal sebelumnya, kalau hewan kurban itu kita menjadi penyedia hewan kurban yang mendekati sunnah. Iya. Kalau disunnahkan apa? Sunnahkan adalah domba. Mulai dari Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, diganti menjadi domba. Gitu. Dan domba tuh punya masa usia syar'i, syarat sah kurban itu di usia yang cukup muda. Itu kalau Pak Yono mau tahu, 6 bulan itu domba itu udah bisa dipakai untuk kurban. 6 bulan ya? 6 bulan.
Kalau biasanya kan kalau kambing, unta, sapi itu cukup lama. Kalau kambing 1 tahun, harus 1 Oh, tahun. domba sama kambing beda ya, Pak? Ya? Beda. Kalau domba kita hanya 6 bulan itu udah masuk syarat sah kurban ya. Udah bisa syarat sah kurban. Makanya kalau dibilang kapan nih masa panen? Ya dilihat aja. Biasanya domba umur 6 bulan udah bisa dipanen untuk Idul Adha. Pelajaran juga nih. Jadi perbedaan kambing dan domba itu di domba bisa 6 bulan udah bisa ya. Udah bisa dipakai untuk kurban. Kalau kambing minimal 1 tahun. Kambing minimal 1 tahun. Ya, buat pasti banyak ya sobat Brodi yang belum tahu nih tentang ini nih. Apa mungkin juga perbedaan antara kambing dan domba pun banyak yang belum tahu. Betul, saya yakin. betul. Itu perbedaannya apa, Pak? Kalau kambing sama domba itu? Ya kalau kita pakai cara yang orang awam aja pahamin ya. Domba itu biasanya kelihatan dari bulunya yang kebanyakan ada yang tanduknya besar. Oh, dari tanduk ya, tanduknya besar kan kalau domba. Kalau kambing biasanya kupingnya itu lebih menjulur, ya kan? Ke bawah ya. Ya, dan bulunya juga lebih tipis dibanding domba. Nah, kalau domba itu kenapa kita lebih pilih prinsip ke domba? Kita melihat fenomena di Indonesia itu rata-rata karena mungkin mayoritasnya umat Islam ya. Iya. Terlebih pada saat Idul Adha itu banyak, ya saya nggak merendahkan satu sisi, tapi kadang suka ditemukan orang-orang yang menyediakan hewan kurban tanpa memperhatikan syarat sah hewan kurban. Betul. Itu yang kami khawatirkan. Kenapa? Karena ini menyangkut ibadah seseorang loh, gitu. Karena kebanyakan kalau kalau di tempat lain gitu ya, selain di kita, biasanya hewannya belum cukup umur, hewan yang capek, hewan yang tidak sesuai syariat. Kalau di ilmu fikih disebutnya dengan hadyu, Pak Yono. Oh, gitu hadyu itu hewan yang dikurbankan. Dan hewan yang dikurbankan itu nggak boleh hewan pekerja. Oh. Jadi hewan yang betul-betul mereka dilahirkan, dibesarkan dan dipakai untuk kurban. Itu nggak boleh hewan hadyu itu nggak boleh. Hewan hadyu itu contoh misal kita pakai sapi ya. Sapi ya betul. Sapinya bekas dipakai bajak sawah, terus mau dipakai kurban. Itu secara hukum Nggak itu lebih baik cari yang tidak dipakai untuk bajak. Itu namanya hadyu. Oh iya baru tahu saya juga nih. Jadi bukan hewan capek. Jadi memang mereka lahir dibesarkan itu untuk kurban. Hanya untuk kurban. Disebutnya hadyu kalau yang saya tahu ya. Wah bagus nih. Jadi setahu saya kan kalau di kampung-kampung ya. Jadi apalagi di kampung kan banyak sawah pertanian. Itu kebanyakan kan sapi dibuat buat bajak sawah. Nah itu nggak bisa buat kurban ya sebenarnya. Alangkah baiknya cari yang lain. Dan bahkan kalau misalnya Pak Yono mau tahu, kalau ditanya baiknya mana sih? Kurban sapi atau kambing? Oh iya betul. Biasanya kan ada pertanyaan gitu kan. Kita baiknya kurban dengan apa nih? Utamanya kurban adalah dengan 1 ekor hewan. Berarti 1 jiwa dengan 1 hewan. 1 jiwa berarti kita sebagai manusia dengan 1 hewan. Itu lebih utama. Utamanya makanya diambil ke kambing. Terus gimana antara sapi? Kalau di Indonesia banyak sapi kan? Gimana dengan sapi? Sapi 6 orang. Sapi 6 orang. 1 ekor. 1 ekor sapi untuk 6 atau 7 orang ya. 7 orang, sorry. Untuk 7 orang. Itu gimana hukumnya? Boleh. Tapi kalau ditanya lebih utama mana? Lebih utama 1 ekor kambing. Dibanding dengan 1 ekor hewan dengan 7 orang. Iya, betul. Makanya lebih utama di kambing. Oh iya. Jadi banyak nih yang istilahnya ayo patungan. Gitu ya. Iya. Ayo patungan buat 1 ekor sapi cari 7 orang nih. Iya, nah, buat itu patungan. banyak fenomena kayak gitu sekarang. Betul. Ya. Kenapa? Biasanya ya kalau bisa dibilang tadi mindset ya. Mindset orang Indonesia itu menganggap kalau kambing itu menimbulkan darah tinggi. Ya kan? Oh iya. Ya, menimbulkan darah tinggi. Sebetulnya saya pernah dengar satu kajian dari Ustadz Khalid Basalamah ya. Itu menyampaikan sebetulnya kambing itu adalah daging yang bagus. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling suka dengan makan paha kambing. Itu makanan favoritnya Rasulullah, paha kambing. Kok Rasulullah nggak kena darah tinggi? Ya betul. Nah, yang menyebabkan seseorang itu kena darah tinggi, jangan dilihat pada saat dia memakan daging kambingnya. Bisa jadi ada histori sebelumnya.
atau pada saat pengolahannya yang salah. Oh iya. Gitu. Jadi kalau historinya, oh orang ini punya histori penyakit sekian. Nah, Makan daging kambing, bisa jadi daging kambing itu pemicunya. Memang kalau padahal efeknya, sebelumnya dia udah punya penyakit. karena betul. memang daging kambing itu sifatnya kayak lebih panas ya. Iya betul. Gitu. Justru malah kayak contoh pengantin muda nih, misal pengantin-pengantin baru itu lebih baik makan Kambing. daging kambing. Oh iya betul. Gitu. Jadi ya itu kalau daging kambing sebenarnya yang orang-orang kena yang pusing apa segala macam memang mungkin sebelumnya riwayatnya dia Riwayat punya penyakitnya, ya, gitu. punya penyakit. Entah emang punya darah tinggi. Betul. Yang tadinya nggak apa-apa karena emang dia nggak makan kambing. Setelah makan kambing itu pemicu. Ya, jadi Nah, itu pemicunya. Tambah lagi cara pengolahannya. cara pengolahan juga. Seperti santan, Iya, betul. garam, penyedap itu. Itu semua kan pemicu Ah, semua. itu pemicu semua tuh kalau kata Ustadz Zaidul Akbar. Hati-hatinya. Dijadiin satu udah. Dijadiin satu, dimasak bareng-bareng, makannya berlebihan. Iya Nah, betul. Kalau Iya, kita iya, makan iya. 1-2 mungkin insya Allah sehat-sehat aja. Iya, asal tidak berlebihan ya, itu tadi. Gak berlebihan. Sekarang ini kondisi kandang nih Pak nih. Sekarang kondisi kandang ini kan ada 70 slot ya. Ya, 35. 35. Yang saya lihat sih ada beberapa yang kosong nih. Terus di sana ada kandang juga nih. Iya. Ini apa nih? Gimana nih? Jadi kalau kandang ini kita memang fokus untuk ke penggemukan. Ini pengemukan. Jadi kita beli hewan-hewan yang kalau bisa dibilang lepas susu, Pak Yono. Lepas susu, iya, lepas iya. menyusui dari induknya. Kalau bocah istilahnya disapih ya. Iya, udah disapih. Iya benar-benar. Jadi kalau udah disapih, kita beli, kita masukin ke sini, kita kasih pakan, kita gemukin sampai nanti Idul Adha. Gitu. Itu maaf, kalau awal dari pengumuman pas sudah disapih itu emang ada syariatnya atau emang dari bapaknya sendiri gitu? Biasanya usia kambing mau menyusui itu ya, itu kita ngelihat dari kecenderungan induknya juga. Oh. Jadi kalau misalnya indukan itu juga sama umur 6 bulan juga sebetulnya udah bisa dikawin sama kambing jantan. Jadi kadang kambing itu kalau udah kurang masa menyusuinya itu kelihatan Pak Yono. Udah kurang nggak mau menyusui dan induknya pun juga sama. Itu baru kita pisahin. Atau biasanya kalau saya pribadi kalau dulu pada saat peternakan itu mengambil range usia kurang lebih usia 3 bulan 4 bulan kita lepas sapinya. Gitu. Berarti kan sekarang ini penggemukannya. Penggemukan. Berarti Bapak punya supplier sendiri untuk Ada supplier, ada kerjasama ya supplier. Jadi kita juga punya banyak teman-teman rekanan yang ya tergabung dalam paguyuban. ada kayak komunitas itu ada ya. komunitasnya. Wah, keren, hebat. Berarti ini kandang ini akan penuh kalau Mendekati Idul Adha biasanya. mendekati Idul Adha biasanya. Tapi kalau hari biasa gini Ya, hanya Hanya yang yang pada ada saat aja ini. ya. Ini yang mengelola selain Bapak Fadil ada lagi rekanan tadi ya? Ada Ada berapa orang itu Pak? 1 orang Pak. Yang buat ngurusin kandang ini? Iya, cari pakan, memberi bersih-bersih pakan, segala macam ya. bersih, ya. Hebat. Jadi dari ini semua obrolan ini kan emang karena kita karyawan juga, kita nggak bisa kerja sendiri, harus ada rekanan yang membantu ya. Nah untuk pakan nih Pak nih, untuk pakan kalau saya lihat kan ini dari tadi cuman ada rumput nih di mana-mana. Iya. Nggak ada yang namanya kalau di peternakan lain itu suka ada ampas tahu lah, konsentrat lah, apalah itu bisa dijelaskan nggak Pak? Iya. Jadi tadi balik ke cerita awal. Jadi sebelumnya kita memang punya prinsip untuk menjadi penyedia hewan kurban. Jadi kita punya prinsip juga kita kembalikan hewan ternak itu kembali ke fitrahnya, yaitu dengan makanan alami. Alami ya. Ya, pakan alami di sini yang kita pilih adalah rumput. Mungkin kadang suka ada daunan, cuma lebih kecenderungan lebih banyak ke rumput. Kenapa kita lebih pilih hanya di rumput? Karena mungkin kalau dari segi kualitas ya. Jadi saya ambil kisah dulu. Sekitar 3 tahun atau 4 tahun atau 2 tahun yang lalu saya lupa kisahnya. Jadi ada seorang ibu datang ke sini waktu malam Idul Adha waktu itu. Malam Idul Adha,
karena kita waktu itu belum sebesar ini ya. Datang, saya mau cari hewan kurban, saya mau cari kambing. Oh ya ada, kita cuma punya domba sekian gitu. Dan si ibu itu bilang, kok ukurannya segini ya? Oh iya, kita memang hanya dikasih pakan rumput. Tapi berselang 3 hari setelah Idul Adha, ibu itu ngasih info ke kita, Mas, ternyata yang rumput lebih bagus ya dagingnya ya. Ini Mas saya fotoin, jadi ibu itu sempat fotoin. Ini daging kurban, ini daging kambing yang saya beli di Mas, dan ini daging yang saya dapat dari masjid. Kelihatan bedanya, yang lebih bagus, lebih merah warnanya. Oh. Gitu. Jadi karena betul-betul pakan alami dan ya wallahu alam ya, apa yang ada dalam kandungan konsentrat dan yang lain kita nggak tahu isi kandungannya apa, dan biasanya cenderung lebih banyak di lemak. Lebih banyak kandungan lemaknya. Beda sama rumput. Kalau rumput insya Allah kalau dari segi kesehatan kita berpegang dengan fitrahnya Allah dengan memberikan hewan itu dengan rumput udah pasti nggak ada campuran macam-macam ya. Ya, Nggak ada campuran alami. Gitu. Ya itulah jadi perbedaan yang belum tahu perbedaan antara domba yang dikasih khusus rumput sama perbedaan yang dicampur-campur tadi itu dari daging kualitas daging lebih bagus, tidak banyak lemak, dan dari segi ukuran memang lebih kecil ya. Iya. Cuman kita menang di kualitas daging. Karena kalau untuk kurban kan kita selalu berikan hewan yang terbaik. Yang terbaik gitu. Kondisinya dengan kesehatannya, dengan kebaikan dagingnya, dan yang dilihat itu bukan cuma dari yang terbaiknya, tapi dari keikhlasannya. Ya, betul. Percuma kita kurban dengan hewan yang besar, tapi niatnya untuk ria. Nah, lebih baik yang kecil tapi orangnya ikhlas. Itu yang lebih bagus lagi, hewannya bagus, besar dan ikhlas. Itu yang lebih bagus lagi. Justru yang saya lihat fenomena sekarang ini Pak, orang nyari hewan kurban itu lebih ke cari yang besar, murah. Besar murah, udah gitu masih ditawar. Betul. Nah, itu fenomena yang sekarang terjadi begitu tuh Pak. Banyak itu. Nah, itu gimana ya? Jadi itu udah gimana ya kembali ke masing-masing ya, ke diri sendiri masing-masing ya. Jadi ya selama kita ikhlas berapapun ya akan jadi ya gimana ya, lucu juga gini Pak Yono. Jadi mungkin sedikit Pak Yono tahu nih. Jadi saya jual hewan kurban yang ada di sini tuh udah hampir 4 tahun lah. Hampir 4 sampai 5 tahun. Saya lupa udah berapa lamanya, saya lupa. Cuma udah sekian banyak gitu yang dijual. Itu jadi ada perilaku konsumen. Kalau saya di ekonomi, saya waktu kuliah mempelajari tentang perilaku konsumen. Jadi ada kalau perilaku konsumen itu dilihat dari kecenderungan si konsumen sukanya apa sih? Kalau membeli itu seperti apa sih? Jadi perilaku konsumen. Nah di Jabodetabek ini sendiri, karena kan cakupan saya menjual hewan kurban ini kan Jabodetabek. Ya masih cakup situlah, belum sampai keluar kota atau keluar daerah, keluar pulau, belum sampai ke situ. Jadi kalau perilaku konsumen rata-rata orang Jakarta, Depok, Tangerang, itu kecenderungannya lebih pilih hewan yang tinggi, besar, dan murah. Jatuhnya di mana? Jatuhnya nggak di domba, tapi di kambing. Betul. Nah, jatuhnya di kambing. Iya. Karena apa? Kalau kambing itu mereka cenderung lebih tinggi ukurannya. Kambing itu cenderung lebih tinggi dibanding domba. Kalau domba rata-rata badannya ya standar lah. Walaupun ada domba juga yang punya kualitas kayak domba-domba Garut, domba Merino. Itu kalau kambing kadang tinggi, dan itu menjadi perilaku konsumen rata-rata orang Jakarta, Depok, Tangerang. Yang datang ke sini kebanyakan cari-cari, oh kambing nggak ada ya? Adanya domba. Iya, kita hanya menjual domba. Gitu. Oh, saya pengennya kambing. Tapi mungkin ya itu tadi kecenderungan perilaku konsumen yang biasanya kalau kurban itu pengen lihat kambingnya yang penting tinggi. Iya, betul. Yang penting tinggi. Mereka nggak mentingin bobot. Ya, yang penting tinggi, yang penting tinggi, kelihatan besar, dibawa ke masjid nggak malu-maluin. Nah, karena di leher kambing digantung nama dia. Digantungin namanya. Betul. Jadi mereka juga nggak berpikir itu besarnya besar kualitas daging atau lemak. Gitu, iya. Kan? Ya saya sendiri sih
mempelajari pola saya juga ya. Waktu saya kecil tuh saya lebih seneng lihat kambing memang. Karena kan tadi saya cerita kakek saya tuh tukang potong hewan kurban. Jadi kalau di masjid itu saya lebih suka kambing yang tinggi. Wah, kambing nih gitu. Padahal kalau dari segi bobot bisa diadu dengan bobot domba. Banyak yang bilang, domba tuh berat di bulu. Silakan. Coba kalau misalnya dilihat ada domba-domba priangan, ada domba Garut atau domba Merino. Kalau yang lihat Sound the Ship, nah tuh domba-domba Sound the Ship, itu biasanya kalau orang-orang sini bilangnya domba Merino. Gitu. Ada Karena juga orang-orang secara umum itu ngebedain kambing sama domba itu dari bulu. Iya, secara umum. Si domba sendiri itu bulunya banyak, lebat lah. Makanya domba aja bilang, banyak jenisnya. Makanya yang orang pada nggak tahu ya. Iya, domba aja banyak jenisnya. Ada domba Garut, domba priangan, ada domba Merino, banyak macamnya domba gitu. Jadi orang cenderung berpikir domba itu gede di bulu doang. Iya. Jadi saya punya rekanan ya sama di dunia peternakan. Nah, kan. Dia punya kambing domba ya. Kambing dombanya itu beratnya hampir 90 up. Jadi kebanyakan kan kalau orang-orang ngelihat kambing sama domba, domba lebih banyak di bulu. Tapi kalau ngelihat dari domba Garut itu punya kualitas gitu. Jadi jangan salah kalau misalnya orang kurban pakai domba, justru bisa dibilang bobot kambing itu akan kalah dengan bobot domba. Karena domba bisa sampai beratnya cukup besar juga gitu kalau dipakai untuk kurban. Dan walaupun dilihat dari segi fisik, kemungkinan lebih besar si kambing ya. Iya, tinggi. Tapi kalau domba juga nggak kalah. Karena kalau domba-domba Garut kayak gitu dia kecenderungannya lebih banyak dipakai untuk tarung. Jadi kalau di daerah-daerah Jawa Barat, khususnya di Garut, itu biasanya domba-domba priangan gitu, yang tanduknya besar-besar. Karena dia ada budaya gitu sih ya, jadi saya juga pengennya mas sebetulnya kalau Allah kasih rezeki mah pengennya domba Garut aja yang dijadiin hewan kurban tuh. Gitu. Lalu domba terbaik. Iya ya. Berarti dari segi harga lebih mahal dong? Lebih mahal. Gitu. Oke. Jadi itu tadi ya perbedaan domba lah ya sama kambing dan dari segi kualitas juga ya. Iya. Nah sekarang kalau untuk masa panen nih Pak nih, penjualan itu apakah ada waktunya? Misalkan umur berapa atau dikhususkan? Mungkin kalau di pas Idul Adha mungkin lebih dibanyakin kali stoknya ya. Betul. Nah, untuk umur penjualan atau panen itu umur berapa itu Pak? Biasanya kalau kita ambil yang lepas susu ya, tadi kan usia 3 sampai 4 bulanan lah. 4 bulanan. Itu biasanya kalau untuk penggemukan di sini kurang lebih 7 sampai 8 bulan. Berarti yang kita jual rata-rata semuanya udah pasti di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun? Iya, walaupun secara syarat sah kalau untuk domba sendiri kan 6 bulan tadi kan. Betul. Tapi kita lebih yakin lagi kalau misalnya di sini umurnya udah lebih dari setahun. Gitu. Iya. Dan kalau panen ya memang hanya Idul Adha kalau kita. Hanya Idul Adha? Hanya di Idul Adha. Kenapa? Ya tadi balik lagi ke prinsip kita mau menjadi penyedia hewan kurban yang sudah betul-betul memenuhi syarat sah. Kita mau membantu rekan-rekan ahlul kurban yang memang biar lebih yakin gitu. Karena biasa kalau di luar ya kan kita nggak tahu nih kambing umur berapa bulan gitu. Kelihatan besar doang ya. Kelihatan besar, udah lagi momen Idul Adha, jual deh sekalian. Padahal umurnya belum masuk. Padahal umurnya belum masuk. Karena banyak pelaku-pelaku seperti itu tuh banyak gitu. Sangat disayangkan. Ya? Kalau di sini insya Allah kita jamin. Dan bahkan kita berani bilang kalau ini belum 6 bulan kita nggak bakal lepas. Gitu. Jadi gini, berhubungan dengan penjualan udah pasti berhubungan dengan keuntungan. Iya. Nih, pasti pemirsa banyak banget yang nanya-nanya, Pak gimana nih dari segi keuntungan? Karena kalau ternak itu kan kita nggak bisa tiap bulan jual kayak karyawan gajian tiap bulan misalnya. Nah itu untuk keuntungannya sendiri gimana Pak? Kalau keuntungan kalau dari persentase ya, kalau saya presentasikan dari segi keuntungan itu bisa lebih dari 100% harga jual, harga beli.
100%. Lebih dari 100%. Besar ya? Iya, apalagi kalau lagi momen Idul Adha ya. Hah? Tapi kan kalau keuntungan itu nantinya karena saya sebagai karyawan mengelola, berarti kan ada biaya operasional juga di sini. Ya. Gitu. Saya juga jadi punya karyawan bahasanya ya, walaupun Bisa rekan bantu kerja. orang lah ya. Iya, jadi kita harus memikirkan biaya gaji karyawan Iya, gitu. Sementara saya sendiri di kantor gaji bulanan, tapi di sini mau nggak mau harus bisa ikut ngegaji Iya. rekan kerja juga gitu. Itu kalau keuntungan ya kalau lagi momen lebaran itu bisa hampir lebih 100% Pak. Dari harga kita beli ya. Itu dalam range waktunya selama Kurang lebih 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Iya, 6 7 bulan. 100%. Coba kalau misalnya buat pemula, Hah? saya sih lebih menyarankan untuk dia nggak usah terlalu lama lah. Jadi bisa apa namanya nggak usah lama-lama sampai setahun Oh. gitu. Kalau saya dulu awal-awal saya ikut gabung itu sudah mendekati momen Idul Adha. Jadi ketika saya mulai ikut gabung, udah mulai ikut ngembangin, itu udah mulai mendekati Idul Adha, dan itu ya alhamdulillah keuntungannya cukup amat sangat memuaskan lah. Memuaskan lah ya. Iya. Tapi ya tetap kita punya resiko kematian yang Ya, harus betul. kita perhitungkan. Itu Di sini resiko. juga ya Ada aja Pak ya? pasti ada aja. Ada ya? Namanya kita beli hewan, Iya. kita nggak tahu sebelumnya dikasih pakan apa. Hmm. Itu biasanya ada resiko kematian. Oh, nggak semulus beli sekian, Iya. panen sekian. Iya, nggak semuanya bisa Oh, dari iya, keuntungan. betul. Pasti ada. Cuma resikonya kita pakai ya. perhitungan dari jumlah pembelian itu kita akumulasi untuk nantinya dihitung juga beban operasional, beban gaji karyawan, termasuk dengan beban kematian yang nanti kita bebankan ke hewan-hewan yang Yang lain. laku terjual. Seperti itu. Itu kalau dari angka rupiah mungkin biar sobat Brody ini tertarik mungkin yang pengen terjun ke dunia ini mungkin ada kali kira-kiranya Iya. gitu. Segi rupiahnya keuntungannya gitu. Kalau dari segi rupiah ya, mungkin karena saya juga masih pemula Pak Yono ya. Saya belum seperti peternak-peternak hebat Iya. lain gitu ya. Namanya juga belajar secara otodidak, Iya, betul. belajarnya sana. Itu baru yang belajar aja kalau kita tekunin pakai histori kemarin ya. Ya. Histori 2 tahun sebelumnya sebelum pandemi. Ya, betul. Pandemi. Itu bisa sampai di angka 3 digit, Pak. 3 digit sobat Brody. Tertarik gitu. 3 digit keuntungan ya. Keuntungan Itu untuk pemula. Kelas Iya. pemula loh termasuknya ya. Belum yang udah besar-besar itu. Iya. Kebayang kan? kalau untuk Luar biasa nih. karena kemarin kena pandemi ya. Karena pandemi ya betul. Iya, Semua jadi ngalamin lah. waduh itu Benar-benar pukulan ya. betul-betul. Buat saya sendiri kemarin pandemi kita nggak begitu terlalu banyak yang keluar. Ya hanya sekitar 30%. Ya, lumayan. Jadi ya di sini rata-rata kalau yang di sini nih, ini kalau dijual di tahun 2022 Dua. tahun ini, umurnya udah lebih dari setahun udah pasti banget. Udah Udah mau hampir nyampe 2 tahun. Karena kemarin Karena kemarin nggak ketunda sampai- yang iya, pandemi ya. Oh iya. gitu. Nyawanya selamat karena Iya. pandemi. Ya cuma gitu tantangannya kita harus bisa buat bertahan hidup lah. Iya betul. Karena kemarin kita sempat kena pukul ya lumayan banyak yang Semua mati. ngalamin ya betul. Apalagi kambing kita banyak yang ya maaf mati. Resiko kematian tuh pasti Iya. ada. Udah pasti biaya operasional juga 2 kali lipat. 2 kali lipat Itu gitu. dia. Nah, Ya namanya usaha pasti ada. ya Ada aja tantangannya apalagi kalau musim hujan gini Pak Yono ya. ya. Kalau musim hujan kayak gini biasanya resiko rumput basah. Oh itu ngaruh juga? Ngaruh Pak Yono. Basah karena air hujan itu ya? Iya, itu menyebabkan kambing kalau makan rumput basah itu jadi kembung. Kalau kembung itu nggak jauh lagi pasti bakal mati. Oh gitu? Iya. Wah ini pelajaran nih. Jadi rumput, tapi kalau yang rumput misal, kalau pagi kan ada embun, Iya. embun itu sama nggak? Sama. Oh itu nggak boleh Sama. Makanya kalau rekan ngarit kita di sini yang cari pakan, biasanya mulai start itu rata-rata jam 9. juga? Siang lah ya. Kalau bahasa orang kampung kayak saya nunggu embun turun. Iya. Oh. Nunggu embun turun dulu. Oh iya. Karena nggak bagus. Jadi kalau kambing
dikasih pakan rumput basah. Kalau kita orang dikasih makan yang basah-basah seger ya. Iya. Kalau kambing enggak, Kita kembung. ngeliat rumput pagi juga seger kan ngeliat. Iya. Oh tapi malah itu nggak bagus ya? Nggak bagus. Oh, Malah iya, bikin mati. Waduh, ini Kita pelajaran nih. banyak makan korban di sini. Kambing kita banyak yang mati waktu pas kemarin musim hujan. Musim hujan ya. Itu kita hampir, kalau nggak salah ya, saya hitung hampir 15 ekor gitu. Ya Allah. Kalau satu ekornya udah di angka 1,5 juta, tinggal dihitung aja berapa tuh Itu resiko kalau udah kematian. mati udah ya nggak bisa. Nggak bisa. Kadang kan kalau mungkin ada nih yang apa Gagal. ya, mati ya jual. Kayak Kalau kita itu nggak mau kayak- jual bangkai, haram hukumnya. Iya makanya. Iya, jadi kita lebih baik kita kubur aja. Oh iya. Anggap aja itu jadi resiko Betul. kematian. Mudah-mudahan Allah ganti kifarat rezekinya lebih besar lagi. Amin. Nah, untuk keuntungan 3 digit ini nih yang tadi kita omongin ya. Itu modal awalnya gimana, Pak? Modal awalnya berapa sih gitu? Orang pasti Iya, yang nonton kita ini kan kebanyakan orang karyawan. Iya. Kayak Bapak lah, itu karyawan. Itu kira-kira bisa nggak mereka itu ada pasti orang banyak saya juga pengen usaha tapi mereka pasti mikir modal nih. iya. Nah, itu untuk modal kelas karyawan itu bisa nggak sih buka begini gitu? Bisa banget, Pak Yono. Bisa ya? Jadi saya coba trial di kandang yang satu lagi ya. Saya trial tuh di kandang satu lagi selain di sini. Itu ada kapasitas kurang lebih kemarin sempat nampung 30 ekor. 30 ekor. 30 ekor. Dengan saya modal kandang waktu itu buat kandang ya. Itu hampir 10 juta lebih lah. Kandangnya. Kandangnya doang. Itu baru kandang. Sorry, saya ralat. 15 juta. 15 juta. Cuma dengan kondisi kandang kayunya kayu yang kuat. Kalau ini kan rata-rata kita bikinnya bambu. Bambu, iya. Kalau ini kita nggak kayunya kayu-kayu kaso. Oh. Jadi saya trial buat pakai kayu kaso itu hampir 15 juta untuk kandangnya. Itu untuk hewannya kurang lebih hampir ya bisa nyentuh sampai angkat 30 juta lah. Isinya? Ya. Itu umur 1 tahun? Apa Lebih, berapa? udah lebih. Lebih satu Udah tahun? lebih. Tinggal Jadi- penggemukan ya? Tinggal gemukin aja. 30 Jadi juta kalau itu berapa ekor, Pak? 30 juta strateginya ya, Hah? kita beli kambing yang sudah cukup umur, cukup besar, Iya, dan kita pastikan kesehatannya. betul. Terus kita rawat kurang lebih 2 bulan, 2 bulanan. kurang lebih 2 bulanan. Itu kita bisa jual, kita up bisa sampai 100% dari harga pembelian. Dari harga pembelian. Iya, jadi kalau misalnya taruhlah kita beli kambing di harga 2,5 juta atau 2 juta, itu bisa kita up sampai di angka 3 juta kalau yang 2 juta. Kita punya profit margin 1 juta. Iya. Itu. Cuma ya tetap jumlah kuantitinya tetap diperbanyak. Nggak beli satu, tapi tetap dengan jumlah berapa ekor. Ya saran saya sih kalau buat kayak gitu coba dari yang ya lepas susu lah dan pilih kambing kualitas kambing tetap. Jadi pilih kalau bisa peranakan Garut Iya. atau Berarti lebih ke domba ya? lebih ke domba. Lebih ke domba. Karena masa usia panennya lebih cepat. Lebih cepat ya? Dan kalau Pak Yono mau bilang, ada orang bilang nih kambing domba Garut. Pak Yono nggak tahu nih kambing bener kan domba Garut. Saya kasih ciri yang paling gampang aja. Cara bedainnya nih. Ya, domba Garut sama domba biasa. Biasa kalau domba Garut itu kupingnya kecil. Domba Garut Kupingnya kecil. segede-gede gini. Itu Garut. Itu biasanya Garut. Garut atau Priangan. Oh, itu yang bagus ya? Bagus. Domba paling bagus itu dari Garut ya? Macam-macam. Macam-macam ya? Macam-macam juga. Oh, Kalau menurut pribadi saya, karena saya pribadi ada darah Sunda, ya menurut saya domba paling keren itu Garut. Dari segi tampilan, tanduk, Iya, keker jogrok ya. badannya. Iya. Karena di sana ada budaya juga kayak ngadu-ngadu Adu gitu domba ya. Garut. Kalau kayak di daerah Madura itu kayak karapan sapi. Karapan sapi, betul. Gitu ya. Oh iya betul. Nah, untuk ini sendiri Pak Fadil nih. Pak Fadil kan selaku karyawan ya. Mungkin banyak teman-teman karyawan yang pengen usaha begini juga. Itu untuk memulai awalnya langkahnya itu gimana gitu? Kalau untuk saran saya ya, ajak kerjasama aja dulu. Kita cari orang yang benar-benar Rekanan lah ya. iya rekanan. Biasanya kalau di
tetangga-tetangga kampung. Kalau saya sendiri saya tinggal di kampung ya. Jadi banyak tetangga-tetangga kampung yang memang dulunya mereka tuh sebetulnya adalah petani. Awalnya petani. Cuma mungkin karena lahan banyak yang terjual atau biasanya kurang adanya modal. Kita kalau punya tabungan daripada disimpan ya. Iya, betul. Mendingan diputer. Gitu. Jadi ada uang sekian nih. Pak, mau nggak saya piarain kambing? Tapi mulainya jangan dulu untuk jual beli. Ternak aja dulu. Iya. Biar dia punya anak. Beli sepasang. Beranak pinak. Karena masa usia peranakan pinak tuh cepet loh. Iya. Umur 6 bulan udah bisa melahirin kambing. Kambing. Domba ya. Umur 6 bulan hamil secara 6 bulan. Tuh, setahun itu bisa 2 kali lahiran kalau kambing. Setahun 2 kali lahiran. Berarti untuk teman-teman yang pengen memulai itu sebenarnya awalnya nggak usah lah kita berpikiran langsung besar, cari untung besar ya. Iya. Udah mulai aja dari kecil-kecil dulu. Dari kesenangan aja tuh. Hobi dulu lah, kesenangan dulu. Selama kita senang ya pasti kita akan ngejalanin juga ikhlas. Betul. Beli 1 atau 2 lah minimal ya. 2 sepasang. Atau kalaupun nggak dapet cowok cewek, beli perempuan yang kondisinya hamil. Udah hamil. Oh iya betul. Nah itu saran. Jadi jangan yang muluk-muluk dulu. Kalau awalan, kalau emang itu cari rekanan, kerjasama. Karena kita juga karyawan kan, nggak bisa waktunya full. Atau ada juga yang kayak gini sahabat Pak Yono. Saya sempat nemuin orang juga, dia karyawan. Saya tanya dia nggak punya karyawan, dia nggak punya bahasanya orang yang ngarit ya. Dia nyari sampah sayur. Jadi dia ngempanin kambingnya pakai sampah sayur. Nah itu gimana itu Pak? Itu biasanya dia nyari sampah sayurnya ke pasar. Jadi dia punya rumah dekat pasar. Dia nyari sampah sayur, dia bawa sampah sayurnya. Tapi itu secara untuk kondisi si kambing sendiri gimana? Cukup sehat. Paling ditambah dengan vitamin. Ada vitamin kalau yang biasa kalau peternakan itu pakainya ada salah satu merek tertentu lah ya. Saya nggak usah sebutin namanya. Itu ada namanya vitamin untuk kambing atau hewan ternak. Jadi tapi untuk secara syariat Islam itu gimana? Dibolehkan apa tidak? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena kan saya pernah dengar itu di TPST. Oh, yang sampah ya. Nah, kan ada istilah sapi sampah. Iya. Dan itu nggak boleh buat korban. Oke. Nah, itu gimana itu? Oh, kalau untuk beda kondisi ya. Beda kondisi antara sampah organik sama sampah non organik. Oh iya betul. Khawatirnya kalau yang di Bantar Gebang seperti itu, takutnya sampahnya sampah non organik. Iya betul. Gitu. Memang udah nyampur ya. Udah nyampur. Kalau ini kan biasa kalau di tukang sayur itu dia kayak tukang kol. Memang pure sayur ya. Pure sayur gitu. Daripada ini sampahnya udah kita bawa aja. Jadi dia juga punya teman-teman di pasar yang memang justru malah kebantu karena sampah sayur ada yang ngangkutin gitu. Iya. Jadinya dia udah saya pakai sampah sayur. Dan saya lihat hewannya cukup sehat gitu. Dan hukumnya gimana? Apakah kotor? Itu nggak menjijikan. Nggak menjijikan. Yang haram itu kan adalah hewan yang menjijikan. Contoh kayak kadal atau dob lah bahasanya kalau dia. Itu ada sebagian orang yang jijik. Tapi Nabi juga nggak mengharamkan kalau dob itu. Oh sebenarnya itu nggak haram? Nggak haram. Ada namanya dob itu seperti kadal pasir. Itu Nabi nggak bilang haram, nggak bilang halal, tapi Nabi nggak suka, nggak dimakan. Enggak, ya betul. Makanya dikatakan jijik itu seperti apa? Kayak tikus. Kita udah jijik nih sama tikus. Ya haram hukumnya. Gitu. Kecuali kalau dia tidak jijik. Itu kayak kita, saya udah biasa makan apa namanya? Ada orang makan kelinci, ya kan? Kelinci kan pengerat. Oh iya. Gitu kan, hewan pengerat juga. Ada orang yang jijik, ada orang yang nggak jijik. Kayak tikus ya pengerat. Iya, kalau dia jijik ya udah nggak usah dimakan. Oh, gitu. Gimana pribadinya aja ya? Iya, cuma kalau ada yang memang betul-betul menjijikan, contoh nauzubillah min dzalik kayak babi yang memang sudah divonis haram ya. Mau dikasih makanan sebersih apapun tetap hukumnya adalah haram. Oh iya betul. Gitu. Ya, itu pelajaran semuanya. Satu lagi nih Pak, untuk para sobat Brodi yang mungkin pengen terjun ke dunia ini juga,
entah itu pekerja, entah itu yang udah nggak kerja mungkin pengen punya sampingan apa segala macam, sarannya lah sedikit gimana biar kita bisa minimal jalan lah, kita nggak muluk-muluk sukses dulu, Iya. minimal kita bisa jalan lah, gimana Pak? Silakan. Pertama sih, kalau saya pelajarin saya ya, pertama kita punya kesenangan aja dulu di bidang yang kita jalanin. Senang dulu Kita ya. senang dulu di Minimal bidang yang ya. kita jalanin. Saya senang di dunia hewan ternak. Saya senang pelihara hewan. Terus satu sisi, ada peluang untuk jadi nilai usaha, kita kejar di situ. Saya punya senang sama kambing, saya senang sama sapi. Ternyata di sini ada peluang usaha. Apa peluang usahanya? Bisa dipakai untuk hewan kurban. Enggak semuanya kita harus terjun ke kambing, sapi, enggak. Banyak hewan ternak lain. Iya. Ada ayam. Ayam. Bahkan kalau orang kampung di sini nih kayak di kita, biasanya orang kalau pelihara ayam ya buat makanan mereka pribadi. Oh, gitu ya. Kayak ayam banyak suka pada main. Ya untuk mereka sendiri makan ayam. Yo, itu bukan buat dipasarin, ya? Bukan. Pedaging apa? Bukan. Biasa ayam-ayam kampung. Ya kalaupun emang ada yang jual, biasa mereka buat kebutuhan lain. Iya. Gitu. Cuma kalau saya sendiri, pengalaman almarhum mama saya juga pelihara ayam, apapun itu ya untuk makan kita aja, nggak pernah untuk dijual. Iya. Jadi mulai dari situ aja dulu. Mulai dari senang dulu. Dan gak usah takut tentang peternakan di Indonesia, karena ini menjadi salah satu peluang ya. Generasi muda sekarang itu memandang remeh, bukan memandang remeh. Saya belum bisa menjudge seperti itu ya. Sorry, mohon maaf. Generasi muda sekarang itu ya masih memandang sebelah mata profesi sebagai seorang petani atau peternak. Iya. Petani atau peternak. Mereka lebih cenderung pengen yang bekerja di kantoran, mereka dengan seragam yang rapi. Jangan salah, padahal orang-orang yang di kandang-kandang, di lapak, mohon maaf, saya sempat jualan di lapak, Pak ya. Saya sempat jualan sapi di lapak di daerah Pamulang. Lapak-lapak pinggir jalan gitu. Lapak pinggir jalan, mau Idul Adha. Waktu itu saya kerjasama sama Dewan Masjid Indonesia Tangerang Selatan. Ada senior saya di kampus itu mempercayakan ke saya sama teman ada, tolong pantau ya, lu ikut di sini untuk jualan sapi. Ini sapi gua semuanya. Jadi dia namanya Jif. Nanti bisa cek di Instagramnya. Ya? Sekarang dia kerjasama sama salah satu public figure, Hardi Fadilah. Bisa dilihat itu Jif. Sapi Monster. Itu dulu senior saya yang saya pernah pegang standnya ya? Iya, saya pegang standnya di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di depan sekolah letris dulu. Itu kalau kita lihat orang kerjanya, mohon maaf ya, sapi, kotoran sapi gitu kan, dia bersihin pakai baju. Kalau tahu profit marginnya saya yakin akan pilih untuk resign. Yang orang-orang kantoran itu. Iya. Kalau tahu uangnya dia akan pilih untuk resign. Bahkan di Depok ada, kalau yang sekarang itu mungkin Pak Yono juga suka lihat di TV-TV kan, dealer sapi kurban. Iya. Yang SPG-nya. Cewek-cewek itu iya. ya. Karena memang profitnya lumayan. Saya kasih gambaran ya. Kalau harga daging biasa, kalau yang itu dia mainnya per kilo, timbang kilo. Kiloan ya. Kiloan. Jadi harga beli sapi 38.000 per kilo, dijual 45.000 per kilo. Kita beli 38, dijual 45. Ada margin 7.000. 1 kilo. Apakah ada sapi ukurannya 1 kilo? Nggak ada. Sapi rata-rata beratnya yang bagus rata-rata tuh ada di atas 250. Tinggal kali aja 7.000 dikali 250 kilo. Ketemu tuh angkanya. 1 ekor. 1 ekor. Sapi. Coba kali berapa banyak sapi. Nah itu saya sempat jualan di daerah Pamulang, kerja sama Dewan Masjid Indonesia Tangerang Selatan. Itu saya hitung profit bersih ya. Saya bocorin aja. Iya, nggak apa-apa. Itu 3 digit angka. 3 digit. 3 digit angka itu bersih. Itu bersih, udah dipotong biaya
biaya macam ABK, lah. operasional, Iya. ya segala, Sales-salesnya ya lah, pokoknya, ya apa namanya, mohon maaf ya, mungkin ada golongan-golongan tertentu yang minta uang lapak segala macam, iya, itu udah dipotong itu. Itu udah bersih 3 digit. 3 digit. Itu saya ngitung sendiri sama teman saya. Jadi saya bagian di lapangan, teman saya yang megang keuangannya. Iya. Saya bilang memang ada orang ininya juga, orang dewannya juga di sana. Coba kita hitung karena memang saya full 3 bulan Di situ. di situ di lapak itu. Itu saya kondisinya saya belum kerja ya. Jadi di waktu saya belum kerja di perusahaan yang tempat saya kerja sekarang. Dulu saya di sana dekil-dekilan. Tapi rasanya terbayar dengan 3 digit angka itu. Jadi bukan apa ya, bukan hal yang kita pandang sebelah mata lagi nih. Ini tuh peluang besar. Iya. Mayoritas umat Islam terbesar ada di Indonesia. Mayoritas umat Islam terbesar ada di Indonesia. Dan setiap tahun akan ada momen itu. Belum lagi momen-momen lain. Idul Fitri apakah akikah? Iya, udah semua berkaitan dengan hewan ternak. Ya, betul. Gitu. Jadi silakan dicoba, tapi senengin aja dulu. Jangan muluk-muluk dulu. Jangan muluk-muluk dulu. Pak, saya mau punya uang sekian, cukup nggak? Kalau cukup, udah beli aja dulu betina sama jantan. Pengen tahu beranak pinak nggak? Pengen tahu beranak? Ya cuma tetap dengan kondisi lingkungan ya. Iya. Gitu. Kalau di lingkungannya masih desa, mungkin masih bisa lahan terbuka. Tapi kalau misalnya kita lahannya terbatas gimana? Beternaknya dengan yang lain. Oh iya. Nggak mesti kambing. Nggak harus kambing ya. Pengusaha ayam aja bisa sampai. Burung. Sekarang lagi hits nih burung. Kelinci. Saya juga di rumah lagi pelihara kelinci. Alhamdulillah kelinci itu sekali beranak bisa 8. Banyak kan ya? 6. Iya. Iya, sekali beranak. Itu kalau dijual 30.000, 100. Banyak peluang. Banyak peluang. Nggak usah khawatir. Bahkan kalau yang farm sekarang itu juga kayak ada peternakan ikan lele yang pakai gentong, pakai drum. Iya, yang kolam buatan itu. Iya, bikin pakai itu. Isi berapa ekor kasih pakan. Mulai aja dulu dari situ. Kalau memang nanti celahnya bisa, saya punya lahan, saya punya orang yang bisa dipercaya, baru mulai, nih saya punya uang sekian, gaji sekian. Tanemin dalam diri, mudah-mudahan punya usaha. Karena Allah kasih 10 pintu rezeki, 9 diantaranya dari jual beli. Jadi kita nggak usah takut buat berusaha. Oke. Itulah Sobat Brodi. Buat sobat yang masih muda-muda, yang pengen buka usaha apapun itu, sukailah dulu kan. Intinya cinta dulu sama profesinya, karena kalau kita nggak ada perasaan itu ya mustahil, susah nggak akan berkembang. Itulah banyak sekali motivasinya. Jadi mungkin udah siang juga. Pak Fadil ada acara. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Siap. Next time mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan bidang yang lain. Saya dengar-dengar Bapak Fadil ada bidang yang lain lagi yang perlu dikorek lagi nih. Jadi tunggu nanti kita akan atur jadwalnya lagi. Untuk sekarang sampai di sini dulu. Sekali lagi untuk yang butuh hewan kurban, ada sedia di IG-nya Kandang Petani ya. Bisa di situ dilihat lengkap mulai dari harga, dari jenis kambingnya, domba bisa lihat, atau bisa datang langsung ke sini daerah Cibarengkok, Pengasinan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, saran-sarannya kita tunggu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dovi. Salam. Terima kasih Pak Fahim. Siap, sama-sama.